Halo, gue Bimo, dan ini pengalaman horor gue. Sebelumnya gue pernah cerita juga di channel ini tentang pengalaman horor gue di Danau Kampus. Dan kali ini gue mau cerita pengalaman tentang satu pohon asem yang ada di komplek gue, pohon asem Jawa. Dan memang banyak orang bilang pohon ini angker. Sampai gue akhirnya mengalami sendiri. Jadi di komplek gue ini anak-anak mudanya tuh cukup sering nongkrong bareng gitu ya di sebuah pos dekat lapangan gitu. Itu dulu hampir bisa dibilang setiap malam minggu gitu ya. Weekend kita nongkrong di situ, ngobrol, ada yang main kartu, ada yang main catur dan lain-lain. Dari situlah gue nemuin cerita tentang si pohon asem Jawa ini yang kebetulan memang lokasinya hanya berjarak mungkin sekitar 15 meter dari rumah gue sendiri. Cerita pertama itu gue dengar dari security komplek yang dia bilang bahwa di pohon asem itu ada penunggunya. Kalau yang dia lihat itu waktu itu adalah sosok nenek-nenek ya, berkebaya Jawa gitu dengan sanggulnya. Dia bilang wajahnya ini pucat dan gak ada ekspresi sama sekali. Kejadiannya waktu itu security gue lagi muter kontrol malam-malam, dan dia ngeliat nenek itu di bawah pohon asem itu. Dia udah punya perasaan gak enak sampai akhirnya ngelihat raut wajahnya gak normal gitu ya. Kemudian ini malam gak pernah dia lihat siapapun ada di bawah pohon asem itu sendirian. Akhirnya dia memutuskan untuk oke, ini bukan orang, jalan aja. Ketika dia jalan, si nenek ini terus ngikutin dia dengan langkah kaki, bunyi bakyak kayunya itu kedengeran di belakang si security ini. Sesekali security menengok ke belakang, dia ngelihat nenek itu ngikutin dia. Dia diemin aja sampai kemudian si nenek ini hilang sendiri. Terus cerita lainnya gue dapat dari teman gue sendiri satu angkatan. Dia posisinya waktu itu cari makan malam-malam, keluar komplek, dan ketika kembali dia harus ngelewatin memang pohon asem ini. Yang dia lihat itu adalah kereta kuda. Mungkin bukan kereta kuda ya, kalau kereta kuda lebih ke kerajaan zaman dulu gitu mungkin ya. Ini yang dia lihat adalah delman dengan 2 rodanya lengkap dengan kudanya. Si delman ini berjalan muterin pohon asem ini tanpa ada kusirnya. Dia juga heran lihat kanan kiri gak ada orang tapi ada kuda ini. Sampai akhirnya semakin dideketin kudanya makin meringkik kayak ngamuk gitu. Dan dia pun takut, akhirnya dia memutuskan muter balik dan masuk lewat pintu belakang komplek. Banyak lagi sebenarnya cerita sih tentang pohon asem ini. Mulai dari anak kecil yang gak pakai baju, sering lari-larian di bawah pohon asem malam-malam dan lain-lain. Cuma memang gue yang dari kecil ada di komplek itu tuh selalu pulang malam, pulang kuliah, sampai kerja pun gak pernah nemuin hal yang aneh-aneh di pohon ini. Sampai kemudian suatu saat pulang kantor itu sekitar jam 3 pagi. Posisi udah capek, udah ngantuk. Mulailah gue masuk pintu gerbang. Gak ada perasaan aneh sama sekali. Cuma ketika tikungan pertama, gue langsung melihat pohon asem Jawa ini yang memang yang jelas sudah lebih tua dari gue umurnya. Kurang tahu berapa dan posisinya besar. Kemudian ada satu batang yang melintang di atas jalanan yang kalau kita lewat tuh harus lewat bawahnya. Entah kenapa tiba-tiba gue kepikiran lah cerita-cerita yang dari security, yang dari temen, kemudian yang dari ya tetangga-tetangga komplek lain gitu ya. Ketika kepikiran itu, kayak ada yang narik perhatian gue gimana caranya, pokoknya gue harus nengok ke atas pohon itu.
Gue tertarik banget ngeliat ke atas, entah kenapa alasannya. Akhirnya gue coba memberanikan diri, oke, gue lihat ke atas. Pelan-pelan gue lihat ke atas sambil motor jalan gue pelanin gitu ya. Begitu nengok ke atas, di batang yang melintang itu duduk. Mungkin kalau orang bilang kuntilanak gitu ya. Itu dengan bajunya yang putih, kotor, sobek di beberapa bagian gitu ya. Rambutnya panjang, terurai. Itu duduk kayak mengayun-ngayun gitu. Kakinya diayuni pelan-pelan gitu. Kepalanya juga diayun-ayun gitu. Di situ gue kaget sekaget-kagetnya, dan terlihat jelas ternyata di situ gue baru ngeliat wajah kuntilanak itu nggak kayak yang gue lihat di film-film. Wajahnya nggak rusak gitu ya. Kelihatan dia mukanya tuh muka orang, tapi kayak orang udah badan gak ada darahnya, pucet abis biru. Dan yang paling menarik perhatian adalah matanya. Sama sekali gak ada bola matanya. Yang gue lihat itu benar-benar lubang hitam 2 di bagian matanya ngelihat ke arah gue, sambil kakinya terus diayun-ayun. Di situ yang bisa gue lakuin adalah cuma tetap gimana caranya motor gue biar nggak jatuh, gue nggak panik. Dalam hati udah, pokoknya gue capek, gue harus sampai rumah gimana caranya. Gue beraniin ngelewat bawahnya dia. Ketika gue ngelewatin bawahnya dia itu, yang gue dengar adalah bunyi kayak kain ketiup angin, tau gak sih, kayak spanduk ketiup angin bunyi pek gitu. Itu kayak di samping kuping persis. Gak berani nengok sama sekali, ngeliat spion pun gue gak berani. Karena itu bener-bener kayak anginnya dan suara kainnya itu bener di samping kuping gue. Gitu. Kayak kain ketiup angin kenceng. Begitu sampai mau depan rumah baru kedengeran suaranya. Suara ketawanya. Dan yang gue denger itu gak nyaring suaranya kayak di TV-TV itu gak, ketawanya gak nyaring sama sekali. Suaranya kayak pelan, kayak hi 3 kali gue denger. Itu yang gue denger. Jadi bukan kayak suara nyaring kayak di film-film, enggak. Itu benar-benar suaranya itu sampai sekarang gue masih ingat banget. Itu lirih banget suaranya, perempuan lirih, di bener-bener kayak di samping kuping lo persis, kayak dibisikin hi. Udah gue langsung masuk rumah pintu pagar itu nggak pakai gue kunci. Masuk rumah cuma gue kunci pintu dalam doang. Langsung masuk, ganti baju, masuk kamar, gue selimutan. Nah, semenjak saat itu setiap pulang malam di atas jam 12 ngelewatin pohon asem itu, gue kayak selalu hati-hati banget sih. Pasti lampu gue nyalain lampu jauh. Terus gue udah memposisikan diri apapun yang terjadi gak boleh kaget. Dan sampai sekarang itu masih gue lakukan. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.